Halo, hari ini aku mau bikin resep yang banyak kalian request sebelumnya. Aku hari ini mau bikin bento buat anak-anak. Nah, isinya nanti ada yakitori. Yakitori itu kayak sate ya, sate ala Jepang. Terus akan aku hias juga. Jadi nanti aku pakai telur yang aku gulung ya, khas Jepang banget. Terus ntar ada sosis juga dan yang lain-lain. Oke, nggak pakai lama, kita pertama mau bikin sate yakitorinya dulu. Nah, sekarang untuk yakitorinya, pertama di sini aku jelasin bahan-bahannya dulu ya. Ini ada file daging paha ayam paha atas yang tanpa kulit, tanpa tulang, udah sebanyak 250 gram. Aku potong-potong ya, sekiranya mungkin seperti kotak-kotak seperti ini. Terus setelah ini aku akan siapin untuk bumbu marinasi atau untuk merendam ayamnya. Aku akan pakai 2 sendok makan kecap asin. Aku prefernya karena ini menu Jepang, aku pakai merek Jepang ya. Terus minyak wijennya 1 sendok teh. Terus di sini ada 1 sendok makan gula pasir, setengah batang daun bawang bagian putih aja, 1 siung bawang putih, dan ini sedikit jahe. Aku nanti akan masukin sedikit aja. Nah, ini pertama aku akan bikin bumbu marinasi, aku blender semua. Kemudian aku akan marinate ayamnya selama mungkin minimal 1 jam. Aku potong daun bawangnya dulu. Bawang putih aku potong ya. Ini jahe, karena untuk David ya, jadi aku nggak mau terlalu pedas, aku cuma masukin sedikit banget, nih, seruas jadi kelingking. Kemudian aku masukin gula pasir, aku tambahkan kecap asin, minyak wijen, kemudian kita blender sampai halus. Oke, udah halus ya. Aromanya tuh langsung baunya wangi banget. Oke, bumbunya udah jadi, dan sekarang aku akan tuang bumbu marinasinya langsung ke dalam ayamnya. Kita aduk dan kita sisihkan. Berikutnya saya akan bikin bumbu oles untuk yakitori. Di sini saya pakai 3 bahan, yaitu mirin. Nah, banyak yang ini pasti kalian tahu ya, mirin itu kalau yang dari Jepang biasanya tuh mengandung alkohol. Nah, tapi di Indonesia ini banyak banget sekarang yang udah jual mirin tapi halal. Jadi kalian tinggal beli aja, cari gitu ya di online gitu. Mirin halal pasti dapet kok. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa ganti dengan jus apel. Nah, di sini saya akan menggunakan sekitar 3 sendok makan. Saya tuang langsung ke dalam panci kecil ya. Oke, 3 sendok makan. Kemudian kecap asin, lagi-lagi saya pakai merek Jepang ya, 2 sendok makan. Dan terakhir saya tambahkan gula pasir 1,5 sendok makan. Nah, berikutnya saya akan masak dengan api kecil sampai gulanya larut. Udah, kemudian kita sisihkan, nanti kita pakai sebagai bumbu oles. Sudah larut ya, ini sekarang aku sisihkan dan kita pakai nanti.
Nah sekarang sambil kita tunggu bumbu olesnya dingin, juga ayamnya dimarinasi, saya mau siapin bahan lain-lainnya untuk nanti kita menghias bento. Nah hari ini biasanya ya kebanyakan anak kecil nih suka telur gitu, dan telur tuh sangat bagus buat anak-anak. Nah aku akan bikin hari ini telur ala Jepang yang di dalamnya ini ada, aku pakai 3 butir telur, 3 butir ya. Kemudian kalau kalian nggak mau bikin ini seperti resep telur dadar biasa nggak apa-apa, kalian pakai tambahin air atau susu aja, pakai garam, kalau mau pakai merica boleh langsung kocok dan kita masak. Tapi karena ini saya mau bikin versi Jepang, saya mau tambahkan mirin ke dalam telurnya. Oke, saya butuh mangkok, saya akan pecahkan 3 butir telur ya. Butir telur. Kenapa saya tambahkan mirin? Jadi mirin itu akan menambahkan rasa manis, dan biasanya memang khas telur gulung dari Jepang itu adalah rasa manisnya itu. Di sini ke dalam 3 butir telur saya tambahkan 1 sendok makan mirin. Oke. Ini benar-benar opsional ya. Kalau kalian mau bikin resep telur gulung, telur dadar seperti biasa, nggak apa-apa. Terus ke dalamnya saya tambahkan sedikit garam. Kita kocok sampai rata. Oke, sekarang kita masak ya. Aku pakai anti lengket ya, seperti ini, ukuran mungkin di 20 cm. Kalau kalian punya yang bentuk kotak, itu lebih bagus lagi. Oke, ke dalamnya aku tambahin sedikit minyak, kita panaskan. Oke, kita tunggu sampai dia agak panas. Masaknya jangan pakai ini ya, apinya jangan terlalu besar, biar warnanya nanti bisa kuning cantik gitu. Ya ini aku masukin 1 ladle ya. Oke. Saat dia setengah matang seperti ini, kita gulung dari ujung. Seperti ini. Kita gulung perlahan. Jangan tunggu sampai telurnya terlalu matang ya, soalnya kalau terlalu matang nanti kalian nggak bisa gulung, takutnya dia pecah. Kita tambahkan lagi. Oke, gulung lagi. Dorong ke satu sisi ujung, kita tambahkan lagi. Kita gulung lagi. Lakukan hal yang sama berulang sampai nanti kita adonannya habis. Oke, telur gulungnya udah jadi. Aku akan tuang ke atas talenan dan kita dinginkan sebelum nanti kita potong-potong. Sekarang aku mau goreng sosis. Di sini aku menggunakan sosis sapi jenis koktail ya. Jadi dia memang kecil-kecil, jadi lucu kalau untuk bento. Ini aku akan potong-potong supaya nanti kalau digoreng dia akan kayak cumi-cumi gitu loh. Ini aku potong bawahnya kira-kira 2 cm ya. Jadi seperti tentakel kaki, si kaki-kaki cumi. Seperti ini. Nah ini sudah aku potong, sekarang aku mau goreng menggunakan wajan yang sama tadi saya goreng telur, saya tambahkan sedikit minyak. Kita panaskan, kemudian kita goreng sosisnya sampai kecoklatan aja. Jadi deh cumi-cumi dari sosisnya. Telurnya udah, sosisnya juga sudah. Sekarang balik ke yakitori ya. Saya akan tusuk-tusuk pakai tusuk sate. Nah, saya menggunakan tusuk sate kan ujungnya biasanya tajam ya. Jadi saya kalau untuk David kan agak bahaya. Jadi
ujungnya yang tajam saya potong, kemudian satu panjang itu saya bagi dua, jadi dia lebih, nanti jadinya lebih imut kecil-kecil gitu. Nah ini ayamnya udah kita marinasi, kan saya tusuk ya sekarang ya. Mungkin sekitar satu tusuk kecil ini isinya nanti saya isi 3-4. Nah yakitori ini kan saya pakai paha ayam atas ya, tapi kalau misalnya nih kalian mau ganti pakai dada ayam juga boleh. Nah David ini kebetulan dia suka sate, jadi saya pakai memang ayam. Tapi kalau buat kalian, kalau adeknya belum bisa terlalu makan tekstur ayam seperti ini yang utuh, kalian bisa loh ganti pakai bikin seperti bola sapi atau bola ayam seperti itu. Yakitori ini tuh bisa dikembangin jadi banyak resep. Kalian bisa nggak hanya pakai ayam, telur puyuh pun bisa jadi yakitori. Kalian bisa tambahin paprika, bisa tambahin daun bawang, di tengahnya kalian tusukin juga. Jadi banyak banget. Selain buat bento gini ya, hari ini kita buat bento ya, tapi sebenarnya ini bisa buat ide jualan loh. Basic bumbunya kan sama ya, tapi kalian bisa marinate macam-macam gitu. Satenya udah aku tusuk, aku dapat persis 14 tusuk sate kecil-kecil, dan sekarang aku mau panggang satenya di atas teflon ini sampai matang, sambil sesekali aku bolak-balik dan aku olesin pakai bumbu olesan yang tadi kita udah bikin. Aku tambahkan sedikit minyak ya, sedikit aja. Kita masukin satenya. Jangan pakai api terlalu besar, takutnya nanti dia udah coklat atau malah hangus, padahal dagingnya belum matang. Aku oles ya. Jadi di bumbu marinasi dan juga di bumbu olesan tuh kan kita tambahin gula pasir, dan gula pasir kalau kena ke panas nanti gampang banget hangus warnanya. Jadi pastiin bener-bener pakai apinya jangan terlalu besar. Iya, telur kayak gini tuh kalau yang di Jepang tuh kamu kalau ke pasar tuh loh, tuh ditusukin. Nah, semua bahan yang mau aku pakai udah jadi, sekarang aku tinggal hias jadi bento. Nah, peralatan yang aku pakai sih aku simpel aja ya, aku pakai kayak seperti ini, alat kayak gini. Ini buat bentuk kayak origiri tapi berbentuk lucu-lucu gitu. Ada yang panda, ada yang rabbit. Ini aku pakai kayak little boy. Jadi ceritanya ini David gitu. Nanti aku akan kasih mata sama mulut pakai nori. Nih. Nah, kita bisa bentuk tuh kayak alatnya tuh kayak gini nih, kayak pancar gitu loh kalau kerja itu loh. Nah, ini tapi bentuknya dia kayak smiley gitu. Terus untuk tusuk-tusuk ini ya buat tambahan aja biar tambah lucu gitu. Jadi ntar kita bisa tusukin gitu. Oke. Nah, selain telur, terus yakitori udah jadi, sosis, ini ada tomat dan buah blueberry. Aku pakai juga tuh kan pasti pakai nasi ya. Nah, David itu kita bisa sesuaiin lah intinya, pakai sesuai kesukaan keluarga kita, anak kita. Karena David ini belum terlalu suka sushi, jadi aku bikin nasinya tuh pakai jadi nasi putih biasa gitu. Tapi kalau anak-anak lainnya bisa suka sushi, kalian bisa bikin nasi sushi, bisa juga ditambahin kayak taburan nori gitu juga bisa. Oke? Nah, sekarang saya mau bentuk dulu. Terus nih ya, saya pakai seperti lunchbox. Aku mau bikin sekarang mata, rambut, sama mulutnya ya. Ini aku pakai kayak apa sih istilahnya, pancar gitu, kayak cutter gitu. Tapi udah ada bentuknya. Ini aku udah cuci tangan ya. Jadi aku pakai tangan soalnya kecil-kecil banget. Kalau pakai sarung tangan susah. Mesti teliti, telaten kalau bikin bento.
Oke, udah jadi bento buat David. Semoga dia nanti lahap makannya. Aku hias ya tadi ya, aku bikin kayak ceritanya ini David kecil. Terus ini aku kasih telur yang aku kasih mata, hiasan mata-mataan. Terus ini yakitorinya, ada cumi-cumi sosisnya. Terusnya aku hias lagi biar lebih cantik pakai cherry tomato sama ini ada blueberry. Seperti ini hasilnya. Oke, aku nemenin David makan dulu ya. Dia kayaknya suka banget dari tadi udah nggak tahan dia makannya lahap. Kalau kalian ada request lagi mau menu apa, kalian bisa tulis di komen ya. Sampai di minggu-minggu berikutnya. Bye-bye.